Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Yopi Jordan Saragih dengan NPM 2054 15 10 10. Saya dari Kehutanan Unila. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil PPT saya yang berjudul Uji korelasi antara debit aliran sungai dan konsentrasi sedimen melayang pada muara Sukdas di Kota Tebing Tinggi. Mengetahui tentang permasalahan dalam pengelolaan daerah aliran sungai adalah suatu hal yang sangat penting dalam menangani kawasan lingkungan sungai. Salah satu parameter yang perlu diteliti dari permasalahan daerah aliran sungai adalah konsentrasi sedimen melayang. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji hubungan antara debit dan konsentrasi sedimen melayang yang mempengaruhi kondisi hidrologis sub daerah aliran sungai Padang Hilir. Untuk yang menjadi isi pada PPT ini, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua bahan dan metode, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama, pendahuluan. Daerah aliran sungai yang selanjutnya disebut daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan suatu kesatuan dengan sunagi anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. Pertumbuhan jumlah penduduk, tekanan sosial ekonomi, dan tekanan pembangunan menyebabkan penurunan kondisi sumber daya alam, terutama sumber daya tanah air termasuk kondisi daerah aliran sungai. Hal ini dikarenakan timbulnya kerusakan vegetasi penutup tanah yang merupakan kondisi terpenting dalam pemeliharaan ketahanan tanah terhadap erosi dan kemampuan tanah dalam meresap air. Pemerintah sesungguhnya telah memberikan perhatian yang besar terhadap penanganan kawasan daerah aliran Padang. Kawasan ini sebagian besar diperuntukkan sebagai fungsi lindung dan fungsi budidaya untuk daerah resapan air bagi wilayah di bawahnya. Namun, seiring perkembangan zaman, lahan di sekitar sub daerah aliran sungai Padang banyak yang beralih fungsi sesuai kebutuhan pemilik lahan. Sebagian kerugian yang ditimbulkan akibat adanya perubahan penggunaan lahan yang tidak tepat adalah terjadinya banjir dan erosi yang disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi sedimen melayang yang pada akhirnya menyebabkan peningkatan endapan di dasar sungai. Kecepatan aliran sungai mempengaruhi laju transportasi sedimen, terutama sedimen melayang pada muara das Padang. Perkembangan jumlah penduduk yang pesat di perkotaan memacu pertumbuhan lahan terbangun seperti perumahan, perkantoran, jalan, serta fasilitas-fasilitas umum lainnya. Perkembangan ini tidak hanya menuntut upaya pengendalian masalah banjir, tetapi juga memerlukan pengelolaan terhadap pengelolaan. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti hubungan korelasi antara debit aliran sungai dan konsentrasi sedimen melayang pada muara sub daerah aliran sungai Padang Hilir di Kota Tebing Tinggi. Yang kedua, bahan dan metode. Penelitian ini dilaksanakan di sub daerah aliran sungai Padang Hilir Kota Tebing Tinggi pada ketinggian 34 meter di atas permukaan laut. Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei 2013 sampai dengan bulan Oktober 2013. Adapun bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sungai sebagai lokasi penelitian, contoh air sungai dari Subdas Padang Hilir sebagai objek yang akan diteliti, dan kertas sering untuk menyaring air dalam penetapan sedimen. Penetapan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode random sampling sebelum seluruh bagian penampang sungai dijumlahkan. Terlebih dahulu lebar sungai dibagi 3 sama panjang berdasarkan kedalaman maksimum dari titik pengambilan. Yang ketiga, hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu tabel titik 1. Rataan debit aliran sungai saat tidak hujan dan setelah hujan bulan Mei sampai Oktober 2013 di Subdas Padang Hilir. Pada bulan Mei, debit aliran sungai setelah hujan yaitu 26,9 meter kubik per detik, dan yang tidak hujan yaitu 22,84 meter kubik per detik. Pada bulan Juni, debit aliran sungai setelah hujan 28,89 meter kubik per detik dan tidak hujan 32,48
meter kubik per detik. Pada bulan Juli, debit aliran sungai setelah hujan 30,91 meter kubik per detik dan tidak hujan 27,9 meter kubik per detik. Pada bulan Agustus, debit aliran sungai setelah hujan 40,01 meter kubik per detik dan tidak hujan 43,53 meter kubik per detik. Pada bulan September, debit aliran sungai setelah hujan 38,9 meter kubik per detik dan tidak hujan 35,81 meter kubik per detik. Dan pada bulan Oktober, debit aliran sungai setelah hujan 26,7 meter kubik per detik dan tidak hujan 33,72 meter kubik per detik. Pada tabel yang kedua, rataan konsentrasi sedimen melayang saat hujan dan tidak hujan pada rataan bulan Mei sampai Oktober 2013 di sub daerah aliran sungai Padang Hilir. Pada bulan Mei, konsentrasi sedimen melayang setelah hujan 76,66 mg per L, tidak hujan 69 mg per L. Bulan Juni, konsentrasi sedimen melayang setelah hujan 80 mg per L, tidak hujan 95,45 mg per L. Pada bulan Juli, konsentrasi sedimen melayang setelah hujan 43,4 mg per L, tidak hujan 51,152 mg per L. Pada bulan Agustus, konsentrasi sedimen melayang setelah hujan 104,65 mg per L, tidak hujan 208,44 mg per L. Bulan September, konsentrasi sedimen melayang setelah hujan 141,45 mg per L, tidak hujan 99,77 mg per L. Dan pada bulan Oktober, konsentrasi sedimen melayang pada atau setelah hujan 115,9 mg per L, tidak hujan 124,77 mg per L. Debit tertinggi diperoleh pada bulan Agustus dengan nilai 208,44 mg per L dan 43,53 meter kubik per detik. Ini menunjukkan jika peningkatan muatan sedimen di permukaan sedimen mempengaruhi debit suatu sungai. Namun, permukaan tebing sungai yang tidak rata membuat debit sungai tetap konstan. Dari hasil tabel 1 dapat diketahui jika nilai debit aliran pada pengukuran tidak hujan cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan setelah hujan. Hal ini terlihat pada pengukuran bulan Juni, Agustus, dan Oktober, sedangkan nilai debit tidak hujan lebih rendah dengan setelah hujan terjadi pada bulan Juli dan September. Berdasarkan hasil pada tabel 2, didapatkan hasil yang beragam pada dua kondisi. Diketahui pada kondisi setelah hujan, jika nilai sedimen melayang yang terukur sebesar 246,67 mg per L dan yang terendah 43,30 mg per L. Sedangkan pada kondisi tidak hujan, didapatkan nilai sedimen tertinggi sebesar 416,67 mg per L dan sedimen terendah sebesar 35 mg per L. Berdasarkan tabel 1, nilai debit aliran rataan sub daerah aliran sungai padang pengukuran setelah hujan setiap bulannya selalu naik kecuali pada bulan Oktober 2013 yang mengalami penurunan. Penurunan debit erat kaitannya dengan kondisi fisik bagian hulu sungai yang rusak, sungai yang bau pada das padang. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Pada saat setelah debit tertinggi di muara sub daerah aliran sungai Padang Hilir adalah sebesar 61,18 meter per detik, pada saat tidak hujan debit tertinggi terdapat di bulan Mei sebesar 58,30 meter kubik per detik. Konsentrasi sedimen tertinggi pada muara subdas Padang Hilir pengukuran setelah hujan adalah pada bulan September sebesar 256,67 mg per L. Semakin tinggi debit aliran sungai, maka sedimen melayang atau tersuspensi yang terangkut semakin besar dan air semakin keruh. Demikian presentasi saya. Jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.